Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mujtaba wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, pemirsa pengajian online yang dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bersua kembali dalam rangka kita bersama-sama mempergunakan waktu kita, mendistribusikan kesempatan kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama tawasul kepada Rasulullah, keluarga sahabatnya, orang tua kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan mendapatkan ma'unah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahbatihi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu utawi kang kaping 6, hifzu malihi iku ngreksa bondoni bojo lanangi, wa adamut tafridih lan ora ono ini boros fihi dalam mal, wa min hukukihi lan iku saking piro-piro haknya zauj ala zaujatihi ing ngatasi bojo wadoni zauj, nopo antahfazah utawi kudu ngreksa sapa zaujah malahu ing bondone zauj, wala tufarritu lan ora boros sapa zaujah fihi ing dalem mal, hatta sehingga yudoyi'a kesia-sia opo mal, sawaun iku padha ae kana ono utawi ono opo mal nukudan iku dhuwit, auto aman utawa manganan, au malabisa utawa piro-piro baju, au asasan utawa omah, au wairu dzalik utawa liyane mengkono-mengkono, nukudan to'aman malabisa au asasan ila wairihi. Wala yajusuh lan ora wenang laha marang zaujah, nopo yang ora wenang antabzarah opo sintu nyanyiake sopo zaujah, idza tekalani amfaqat nafaqoake opo zaujah minhu saking mal, li annahu karena sak temeni zaujah qadi tamanha teman-teman percaya sopo zauj ha ing zaujah ala zalika ing atasi nukudan au ta'aman au malabisa au asasan ila wairiha, wa tabdiruha lan utawi borosnya bojo wadon khiyanatun iku khianat, wal khiyanatu lan utawi khianat min sifatil munafiqin iku saking piro-piro sifat al munafiqin wong kang munafik. Wal hadisuh lan utawi hadis
qad ja'alaha iku teman-teman dadiyake apa hadis ha ing zaujah ra'iyatan iku ingkang reksa fi baiti zaujiha ing dalem omah bojo lanani zaujah mas'ulatan kang den takon an ra'iyatiha saking raroksoni zaujah walaisah lan ora ono laha iku marang zaujah hakun opo hak antatasarrafa ing tatasarrafake mendistribusikan sapa zaujah fi malihi ing dalem bondone bojo lanang biduni idnihi kelawan tompo ijini zauj illa angin idza ing dalem nalakani qattaroh ngirit sopo zauj alaiha atas zaujah fin nafaqati ing dalem nafakai fa'aqtoha mongko paring sopo zauj ha ing zaujah ma ing barang la yakfi kang ora cukup opo ma ha ing zaujah dia utawi zaujah wa auladaha ing piro-piro anai zaujah fa inda idzin laha an ta'khudha ma yakfiha wa auladaha biduni idnin li tarkhisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dzalik fa inda idin mongko ing dalem nalikani iki qatara alaiha fin nafaqah laha iku marang zaujah an ta'khudha utawi sintu ngalap sapa zaujah ma ing barang yakfi kang nyukupi apa maha ing zaujah wa auladaha ing piro-piro anai zaujah biduni idnin kelawan tompo izin ditarkhisin Nabi sallallahu alaihi wasallam marang oleh morahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dzalika ing dalem fa'ataha ma la yakfiha as-sadisu tining sekaping 6 hifzu malihi ponika ajege artana lake wa ada mutafriti fihi benta oleh boros fihi dalam mal wa min hukukihi ben ponika dari hak-hakan lake ala zaujatihi atas binina lake napahan antahfadhoh tining potu aja ke posera bini malahu deka bendena lake wala tufarritu bengkak ingin boros posera bini fihi dalam mal hatta saike yudoyi teti sempet ponapa mal sawaun ponika pada baikana kining berde ponapa mal nukudan ponika arupa pese auto aman ota bederen au malabisa ota banyak-banyak akui au asasan ota becompok au wairozalik ota berlaina kak disa nukudan auto aman au malabisan au sasan walaya jusulan ora wenang laha marang zaujah nopo antubadzira opo sinto nyak-nyake sopo zaujah idza nakit nalekani amfaqat nafaqoake sopo zaujah minhu saking zauj li annahu idza nalekana amfaqo abelenjaake posera bini minhu dari arta wala yajusu bentak kenging laha maring bini napasi tak kenging antu badhira ponapa kotu rosma boros yakni aki posera bini
ida nalikana amfaqot abelenjaaki posira bini minhu dari atas li annahu kana saong punalake odi tamha ongku parjaga posira lake hede ka bini ala zalika atas ka disa atas ka disa amfaqot minhu wa tabdiruha bentining borosabini hianatun ponika hianat wal khianatu bentining hianat min sifatil munafikin ponika dari banyak-banyak sifat orang munafik wal hadisu bentining hadis qad ja'alaha ponika ongku atetiaki ponapa hadis hada kabini atetiaki ro'iyatan deka orang sekotu araksa fi baiti zaujiha dalam compokan laki bini mas'ulatan ponika bekal etanya aki an ro'iyatiha dari raraksana bini walai sebentak beda lahu ponika tetap ikan di bini napa hakun ponapa hak anta tasarrafa da otu abelenjaaki posira bini fi malihi dalam bendena lake biduni idnihi kalaban tanpa edina lake illa angin ida tekalana kotaro ngirit cerai blikeng posira lake alaiha atas bini fin nafaqati dalam abri belanja fa'atoha maka apareng abri posira lake hada kabini mada keperem layak fiha setak nyokope ponapa maha da kabini ya da kabini wa auladaha bendeka anak-anak bini fa inda idin maka dalam nalekan ka dinto ikta qataru alaiha fin nafaqah ila akhirih laha ponika mareng benang laha ponika benang eka andi bini anta khoza tining kotu ngala posera bini mada kepera ngala yakfi sinyoko pe ponapa mahada ka bini wa auladaha benda ka banyak-banyak anak bini biduni idnin tanpa apareng oning sak beluna ana sebab litarkhisin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena oleh rukhsah dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dzalika dalam kadinto mundut biwairi idnin. Yang nomor 6 adalah hifzu malihi wa adam tafrid fihi. Salah satu langkah utama yang harus dilakukan seorang istri, yang pertama harus menjaga harta benda suaminya dan harus mendistribusikan tanpa melampaui batas. Wa min huquqihi ala zaujatihi, dan salah satu kewajiban seorang istri itu antahfadhu malahu, harus menjaga kekayaan suaminya. Wala tufarritu fihi, dan tidak boleh menyia-nyiakan sehingga habis. Hatta yutayyi'u sawa'un kana nuqudan aw ta'aman aw malabisa aw sasan aw ghairu dzalik. Sehingga tidak boleh menyia-nyiakan, baik itu berupa uang nukud atau aman atau makanan, au malabisa atau pakaian, au asasan atau rumah, au ghairu dzalik atau lain sebagainya. Jadi ketika kita dikasih uang, maka kita sebagai istri harus betul-betul memanage uang tersebut. Au ta'aman, atau kita dikasih makanan, maka kita harus hemat betul terhadap makanan tersebut. Au malabisa, atau dibelikan pakaian, ya kita harus memantaskan diri sesuai dengan kemampuan laki-laki. Jadi kalau misalkan suaminya itu berproses buruk,
maka harus memantaskan diri pakaian yang dimampukan oleh suaminya yang sebagaimana mempunyai profesi guru. Kalau misalkan suaminya itu berprofesi tukang becak, maka kita harus memanjakan diri, harus merelakan diri menggunakan pakaian sesuai dengan kemampuan suami kita yang berprofesi sebagai tukang becak. Tapi sebaliknya, ketika suami kita itu anggota DPR RI misalkan, maka sebagai suami, sebagai istri harus memantaskan diri sesuai dengan masukan-masukan atau penghasilan yang kita dapatkan setiap bulan. Ya tidak mungkin seorang anggota DPR RI memberikan jatah belanja pakaian seharga 50.000 misalkan atau 30.000, ya tidak pantas itu. Kenapa? Karena income-nya tiap bulannya itu puluhan juta. Makanya ketika ada suami yang berprofesi sebagai anggota DPR RI memberikan jatah belanja beli pakaian hanya 50.000, itu kebangetan, pelit sekali itu. Karena tidak juga begitu juga seorang istri harus memantaskan diri. Jadi kalau suaminya itu berpenghasilan sebagai buruh tani, jangan meminta yang lebih dari kemampuannya. Penghasilannya tiap hari 25.000, kemudian istrinya itu menekan suaminya supaya beli pakaian di mall yang harganya jutaan rupiah misalkan. Itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena tidak linear, tidak pantas. Karena tidak sedikit suami istri itu ambruk ekonominya gara-gara istrinya itu tidak pandai memantaskan diri, cara berpose, cara berpakaian. Ada cerita sedikit, salah satu mantan kepala desa, kalau masih menjabat kepala desa, istrinya itu jarang makan di rumah, ke restoran, ke depot, makan di luar kota. Bahkan pakaiannya itu harga berkualitas impor dari Amerika, impor dari Australia, Singapura, sehingga suaminya itu kelabakan untuk membelanjakan. Tetapi karena suaminya sudah saking cinta sama istrinya, dituruti kendati pun dengan cara-cara yang tidak sehat untuk mendapatkan uang tersebut, entah dengan memeras rakyatnya, entah memeras masyarakatnya dan lain sebagainya, atau dengan memanipulasi data dan lain sebagainya. Sehingga singkat cerita, ketika dia sudah berhenti jadi kepala desa, terpuruk, ambruk. Dia hutangnya besar, kemudian jatuh miskin, tidak punya pekerjaan, akhirnya goyah sekarang, terpuruk sekali. Kasihan. Kenapa? Karena ini adalah ulah dari istrinya yang tidak pandai memantaskan diri dari penghasilan suaminya. Wala yajuzu laha an tabdara idza anfaqat minhu li'annahu qadina 'ala dzalik wa tabdiruha khiyana. Nah, ketika kita dipercaya untuk membelanjakan penghasilan suami kemudian disia-siakan, berarti istrinya itu khianatun, itu khianat. Wal khianatu min sifatil munafiqin. Khianat itu adalah salah satu sifat dari orang-orang munafik. Wal hadis, dan itu sesuai dengan sebuah hadis, faj'alha ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dalam hadis itu diterangkan bahwa istri itu wajib menjaga keutuhan rumah tangganya, dan kelak mas'ulatun an ra'iyatihi, pasti kelak akan dipertanyakan, akan diminta pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Walaysa laha haqqun an tatasarrafa fi malihi bidun idnihi. Dan istri itu tidak punya hak untuk membelanjakan harta suaminya tanpa seizin suaminya terlebih dahulu.
Jadi eh, kita punya program sosial boleh, tidak apa-apa, asalkan dirembuk dulu sama suaminya. Kita punya program santunan anak yatim, tidak apa-apa, itu bagus, tetapi dengan catatan harus dibicarakan terlebih dahulu terhadap, kalau sudah mendapatkan rekom, sudah mendapatkan apa namanya persetujuan, monggo, tidak apa-apa. Illa idza qattaru 'alaiha fin nafaqah, kecuali suaminya itu pelit memberikan belanja. Penghasilannya 10 juta, kemudian tiap bulannya itu suaminya hanya memberikan 50.000 rupiah misalkan, 100.000 rupiah, padahal penghasilannya itu 10 juta misalkan. Nah, itu termasuk kategori suami yang pelit. Fa'aqaha ma la yakfiha hiya wa auladaha, dia memberikan belanja yang tidak cukup terhadap kebutuhan dirinya dan tidak cukup terhadap kebutuhan anak-anaknya. Nah, fa'inda idin laha an ta'khudha ma yakfiha wa auladaha biduni idin. Nah, dalam konteks ini boleh seorang istri mengambil tanpa sepengetahuannya, tetapi dengan catatan hanya sekedar cukup untuk kebutuhan dirinya, cukup untuk kebutuhan anak-anaknya, tidak lebih. Idzan, kenapa? Litarkhisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Ini adalah sebagai dispensasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalika, ketika melihat suaminya itu pelit, suaminya itu muncen madhuren mergeman, cerai brikeng, naningan. Makanya itu adalah salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad madaha, lan teman-teman ngalem an-nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quraisyan ing bojo wadoni wong Quraisy bisifatin kelawan pira-pira sifat, minha iku saking sifat hifzu zati yadiz zawj, utawi ngreksa bondoni bojo lanang. Wa zatul yad, utawi lafaz zatul yad iya iku utawi zatul yad al-malu iku bondo, kama koyo barang rawa ceritaake al-Bukhari sapa Imam Bukhari an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mugi-mugi Allah ridho anhu saking Abu Hurairah, anna Rasulullah, sak temeni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu nisa'i, utawi sebaik-baiknya wong wedok, rokibnah kang nunggang sapa nisa, al-ibilah ing unta, nisa Quraisy iku wong wedoke kaum Quraisy. Wa qala lan dawuh al-akhir, apa kang liya, sholihun nisa'in, utawi wong kang bagusi wong pira-pira wong wedoke Quraisy, ahnahu iku luwih welas-welase nisa Quraisy, ala waladin ing atase anaki, fi siwarihi ing dalem waktu kecile walad, wa ar'ahu luwih ngroksoni nisa Quraisy ala zaujin ing atase bojo lanang, fi dzatiyatihi ing dalem ngreksa bondoni zauj. Waqad madhahaban ongku ngalem an-nabi posira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngalem nisa Quraisyin, dek banyak-banyak orang bini Quraisy bisifatin kalamban banyak-banyak sifat, minha ponikah sak dari sifat kak dito napa hifzu dzatiyatiz zauj, tining aja ke bendena lakina. Wa dzatul yad hiya al-mal, bentining lafaz datul yad hiya ponika tining datul yad al-mal ponika arta.
Kama akatia bareng rawase ajarita aki al-Bukhari poseda Imam Bukhari an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu muka-muka Allah ridho anhu dari Abu Hurairah anna Rasulullah saungkuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ponika ajabu poseda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'in tining lebih bagus seorang bini rokib nase numpak posera nisa al-ibila deka ontah nisa ukuresin ponika bebiniin kaum Quraisy. Wa qala ban adabu al-akhar ponapa riwayat lain solihun nisa'i Quraisyin tining orang bagus orang bini kaum Quraisy ahnahu ponika lebih beleseh nisa Quraisy ala waladin atas anaan fi sigharihi dalam bekto kene walad wa arwaahu berlebih araksana nisa Quraisy ala zaujin atas laki fi dzati yadihi dalam bendana lakina. Nah, hal ini dipertegas oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayatnya itu Rasulullah itu memuji nisa Quraisyin terhadap perempuan atau wanita-wanita Quraisy bisifatin karena sifatnya yang sangat excellent, karena pribadinya yang bagus. Nah, di antara pribadinya yang bagus itu minha hifzu tatiyatiz zawj, menjaga harta kekayaannya suami. Jadi salah satu kebiasaan baik istri-istri kaum Quraisy itu betul-betul menjaga betul terhadap kekayaan suaminya. Wa zatul yad hiya al-mal. Yang dimaksud dengan zatul yad di sini al-mal, yaitu kekayaan suaminya. Kama sebagaimana rawahul Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana Al-Bukhari itu mendapatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda qala khairun nisa'in rokibnal ibal nisa Quraisy, sebaik-baiknya wanita yang menunggangi unta adalah wanita-wanita kaum Quraisy. Wa qala al-akhar, riwayat yang lain mengatakan salihun nisa'i Quraisyin ahnahu ala waladin fi siwarihi, dan sebaik-baiknya wanita Quraisy itu adalah karena lebih mempunyai rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya ketika masih kecil. Wa arwa'ahu ala zaujin fi dzati yadihi, dan wanita-wanita Quraisy itu lebih perhatian, lebih bertanggung jawab dalam memelihara dan menjaga kekayaan suami-suaminya. Jadi kaum Quraisy itu istri-istrinya itu sangat komitmen sekali, sangat konsisten sekali di dalam menjaga keutuhan rumah tangganya. Jadi kesimpulannya hal-hal yang harus dilakukan oleh kaum istri yang nomor 6 adalah memelihara, menjaga harta kekayaan suaminya dan tidak boleh boros. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pengajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada saya, keluarga, dan kita semuanya. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.